Oke, nah ini adik-adik, Kakak mau ngasih tahu sekarang gimana sih Kak caranya Kak, saya udah punya produknya, gimana caranya saya buka bisnisnya. Apa saja sih yang harus kita siapkan untuk memulai bisnis? Oke, next slide. Nah, yang pertama adalah adik-adik harus punya nama produknya. Atau kalau misalnya jualannya retail tuh kayak bintang beli, kemudian dijual lagi sama temennya. Nah, produknya kan sudah ada, misalnya kayak dia jual permen Milk Kita, misalnya gitu. Nah, itu nama produknya. Tapi kalau misalnya tokonya si Bintang, itu mungkin namanya apa? Bintang, Sweet Bintang, misalnya kayak gitu. Kenapa nama ini menjadi penting? Karena yang jualan permen itu nggak cuma kita aja. Jadi biar orang-orang itu tahu, oh kalau mau beli permen, belinya di Bintang Shop misalnya gitu. Karena mungkin toko-toko yang lain juga ada yang menjual itu gitu. Jadi itu sebagai penanda bahwa pembeli kita tuh biar tahu nama produk atau nama toko kita. Nah, tipsnya adalah satu, berikan nama yang mudah diingat dan diucapkan. Jadi jangan susah-susah namanya gitu, apalagi yang maksudnya pakai bahasa apa gitu, tapi tulisannya misalnya konsonan semua, yang bacanya aja udah susah gitu. Jualannya sama teman-teman SD, tapi pakai namanya bahasa Inggrisnya yang fabulous apa gitu kan susah ya ngomongnya. Jadi cari nama tuh yang simple dan mudah diingat gitu ya. Terus nama produk kalian itu harus menggambarkan produknya. Misalnya kayak di Sangatta tuh ada namanya ceker pedas mampus. Jadi bener-bener ceker, dia jualan ceker, itu pedes banget gitu loh. Jadi jangan sampai nanti jualannya namanya ceker pedas mampus yang dijual ayam geprek, kan beda gitu. Harus tetap ada nama produknya. Misalnya kayak tadi kan Bintang mau jualan permen, berarti kan mungkin namanya harus ada bintang permen atau bintang candy, boleh gitu. Masih nyambung lah sama produknya gitu. Nah, terus ide dari nama produk itu bisa dari nama kalian sendiri atau bentuk dari produk yang kalian jual. Ini contohnya kayak geprek bensu. Mungkin kalian tahu ya, salah satu produk geprek yang terkenal di Indonesia itu yang punya adalah artis Indonesia, namanya adalah Kakak Ruben Onsu. Jadi disingkat dari jadi Bensu. Jadi boleh nanti misalnya kayak hand sanitizer Azam gitu boleh gitu. Jadi misalnya pakai nama kalian sendiri aja biar gampang gitu. Apalagi kalau jualannya sama teman-teman, kan teman-teman taunya kalian kan namanya kalian gitu. Boleh juga. Terus atau sesuatu bentuk produk yang kalian jual, yang kayak tadi Kakak bilang, kalau memang produknya pedes ya berarti ada harus nama pedesnya atau apa gitu kan. Sekarang kan banyak ya produk-produk yang pakai nama-nama mercon atau apa. Nah, itu kan berarti pedes banget tuh. Jadi bisa orang tuh waktu dengar nama kalian udah tahu, oh ini nih jualannya ini gitu. Oke? Udah tahu kira-kira mau kasih nama apa? Kita lanjut ke next. Nah, kalau ini pasti udah pada keluar modal ya, karena udah bikin produknya nih pasti ya masing-masing. Modal. Nah, jadi modal itu nggak melulu soal duit. Jadi uang itu kadang-kadang ya untuk beli bahan dan segala macam, tapi kadang-kadang kita punya kemampuan skill itu juga bisa dijadiin modal, atau misalnya kita punya orang yang bisa membantu untuk mengerjakan, itu juga jadi modal. Supplier misalnya kayak tadi, oh Razik tuh mau jual kacamata anti radiasi, dia udah punya supplier, memang bukan dia yang bikin kacamatanya, tapi dia punya supplier atau orang yang memproduksi kacamata itu dan dia bisa jual. Nah, itu juga salah satu modalnya. Makanya tadi kakak tanya, udah ada belum stoknya? Nah, itu juga salah satu bentuk modal. Jadi modal itu sebenarnya segala sesuatu hal yang harus kita siapkan untuk memproduksi barang yang akan kita jual gitu ya. Nah, kali ini kakak mau ngajarin kalian nih, ini contohnya adalah dari kuliner, karena kakak kan memang pengusaha kuliner ya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang nggak kuliner, misalnya kayak yang jual sendiri, itu jauh lebih gampang. Makanya kenapa kakak kasih contohnya yang kuliner, yang susah dulu. Jadi kalau kalian udah bisa ngerjain ini, yang lainnya pasti bisa. Gitu. Nah, nanti kakak mau kalian punya satu buku atau kertas, boleh juga lah ya. Catat di buku usaha adik-adik seperti berikut ini. Next, Kak. Wah, ini dia. Yang mau jual kue-kuean ya. Nah, ini bisa banget ini jadi contoh bagaimana cara menghitung modal yang benar. Jadi yang pertama, tulis aja dulu nama bahannya apa. Yang ini misalnya tepung, dipakainya setengah kilo misalnya. Harga bahannya ini di sini 12.000 itu per kilo ya adik-adik. Jadi nanti tinggal dikalikan. Nah,
Kalau matematika yang kayak gini nanti minta bantuin orang tua ya, gimana cara mengalihkannya. Jadi setengah kilo tepung harganya 6.000. Kemudian ada wortel misalnya, kan pakai wortel ya, terus pakainya 1/4 kilo. Nah, harganya 20.000. Terus kan adonannya kan dicampur jadi satu tuh. Nah, kemudian setelah dicampur jadi satu, ternyata satu adonan itu yang setengah kilo tepung sama 1/4 kilo wortel tadi, dapatnya 20 bakwan. Nah, jadi harga per bakwannya itu adalah Rp550. Karena 11.000 kita tinggal bagi aja 20, jadi 550. Oke, next Kak. Nah, sekarang kita udah dapet kan tadi harga modal satu bakwan itu 550. Kita nggak mau jual satuan, karena kan kalau misalnya kita jual online, kalau misalnya jualnya offline, maksudnya yang langsung kayak di pasar atau di sekolah, itu gampang kalau mau jual satuan harganya berapa. Tapi kali ini kita mau jualnya per satu mika, jadi isinya ada 5 bakwan. Oke, jadi kita dikalikan 5 lagi, jadi modal per 5 bakwan itu adalah 2.750. Nah, biasanya kita lupa menghitung harga kemasan. Kayak tadi si Anindya kan tadi dia bikin kemasan sendiri. Jangan lupa Anindya hitung juga kemasannya itu berapa. Kalau misalnya dicetak, dipercetakan kan harus ada ongkos desain, itu juga masuk ya ke dalam hitungan modalnya. Nah, adik-adik kalau misalnya ini, kalau dalam istilah bisnisnya, kita taunya ini adalah HPP atau harga pokok produksi. Tapi kakak mungkin nggak bakal ngajarin yang detailnya, karena memang itu biasanya materinya udah untuk yang lebih dewasa. Jadi nanti kalau kalian sendiri, yang penting kalian tahu konsep dasarnya aja untuk ngitung modal ini. Oke, kita lanjut ya. Nanti harga kemasan buahnya, per buahnya Rp500 ya kan, untuk 5 buah bakwan. Terus jangan lupa lagi, kan dikasih saus. Nah, biasanya kalau orang tuh suka lupa, jadi dihitung juga harga sausnya. Berapa? 250 satu sasetnya. Tahu ya saset saus ABC yang biasanya kalau kalian beli KFC, Pizza Hut, itu kan biasanya dapat ya satu saset. Nah, jadi semuanya kita totalin. Total modal untuk jualan bakwan tadi yang kayak di gambar ini adalah 3.500. Nah, oke, next. Oke, nah udah dapat nih modalnya. Jadi besok juga harus tanyakan, kalian catat ya semua ininya, modal kalian berapa gitu. Kalau misalnya yang retail lebih gampang lagi, karena misalnya Bintang beli permen lollipop harganya 500, ya udah berarti harga modalnya Rp500. Kecuali kalau dia belinya online, ada ongkos kirim lagi. Nah, ongkos kirim juga dimasukin ke dalam nanti harga modalnya. Kalau kalian bingung, tanya sama orang tua kalian. Kalau masih bingung, bisa japri kakak nanti. Nanti kakak bantuin gimana caranya menghitung modalnya. Oke? Nah, ini kemudian kita tentukan harga jualnya. Berapa sih keuntungan dari yang kalian ingin dapatkan? Nah, setelah kita tahu modal produk, baru tambahkan keuntungan yang kalian inginkan. Lalu bandingkan dengan harga pasaran. Ada yang tahu nggak harga pasaran itu apa? Artinya adalah kayak kita buka stand, kemudian atau kita punya toko, itu adalah salah satu jenis offline, dan mungkin cetak brosur. Tapi sekarang kayaknya orang udah jarang sih brosur-brosur yang kayak gini nih, misalnya. Ini brosur dari Indomaret. Jadi biasanya bisa dicetak kayak gini, di sini ada ngejelasin tuh produknya apa aja, yang lagi promo apa aja, karena biasanya kalau ibu-ibu yang belanja, kalau ada diskon, itu cepet belinya. Tuh, kayak gini nih adik-adik tuh. Ini adalah salah satu bentuk dari marketing secara offline. Ini dengan brosur. Jualan offline, tetap dipatuhin prosedur protokol kesehatannya. Kalau bisa ya nyediain tempat cuci tangan, atau mungkin ya pokoknya jaga jarak gitu ya. Maskernya tetap dipakai, tapi untuk teman-teman di sekitar lingkungan rumah aja gitu. Jangan sampai maksudnya nanti kalian jualan kan rame yang ngerumunin, jadi kayak jualan obat ntar kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya emang tetap mau offline gitu, tapi nanti bisa dibantu dengan online. Siapa tahu ada yang mau, nanti bisa diantar kan pakai kurir gitu di daerah kalian masing-masing, untuk atau mau diantar sama ayahnya atau bundanya juga bisa. Tapi kakak Sari sarannya pakai kurir aja kalau mau nganterin barang gitu ya. Oke, lanjut Kak. Nah, untuk penjualan online, apa aja yang kalian bisa lakukan? Gunakan itu sosial media itu sekarang yang terbesar dan gampang digunakan itu ada 3, dan pastinya orang tua kalian pasti punya salah satunya. Jadi kalian boleh pilih mau yang Facebook, Instagram, atau yang WhatsApp.
Nah, khusus untuk postingan di Facebook dan Instagram, itu jangan lupa mencantumkan nomor HP orang tua kalian, atau kalau memang kalian sudah punya handphone, agar pelanggannya tahu ini mau hubunginnya kemana gitu. Bisa kalau mau order itu ke nomor yang mana. Jadi jangan lupa cantumkan nomor HP. Nah, ini salah satu ya, kalau kalian lihat, ini adalah Instagram dari bisnisnya Kak Winda yang ada di Sangatta. Jadi di situ dikasih tahu bukanya kita setiap jam berapa, terus kontaknya itu kemana, terus itu isinya kalau misalnya kalian nanti lihat scroll gitu ya ke bawah, itu isinya ada produk-produknya dari Donando Pizza yang kayak gitu-gitu. Nah, nanti kalian bisa bikin tuh kalau misalnya memang mau serius ini ya jualannya, bikin dulu page-nya. Biar pelanggannya juga kadang-kadang nih kalau misalnya kita jualan, pembelinya juga melihat, oh ini Instagramnya dikelola dengan baik, berarti terpercaya. Nah gitu, jadi kadang-kadang kita itu adik-adik dilihat, serius nggak ini jualannya itu? Ya dari Instagram biasanya gitu. Jadi itu sarannya kalau misalnya untuk yang sosial media. Oke, kita sampai lagi di tantangan hari ini. Nah, ini dia. Kakak minta nanti kalian foto produk kalian sendiri. Oke, jadi kalian bikin produknya. Yang tadi misalnya bikin cloud bread. Tuh, di foto yang cantik dari kalau udah selesai bikin roti kapasnya, nanti difoto yang bagus. Kemudian kalau memang bisa orang tua kalian bisa diedit, dikasih namanya apa, misalnya Cloud Bread Syafika misalnya gitu. Ditempel di fotonya. Jadi udah jadi nih satu foto produk kalian. Nah, kalaupun memang nggak bisa diedit nggak apa-apa gitu ya. Nanti bisa dikirimin di grupnya kita gitu. Jadi nanti kakak bisa review, kakak bisa kasih tahu, oh yang ini kayaknya kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Karena foto produk kita adalah kunci. Kalau foto produknya bagus, insya Allah orang tuh pasti mau beli karena orang ngerasa, oh ini memang serius jualannya gitu. Kemudian yang kedua, kakak minta kalian jual produk kalian selama 1 minggu ke depan di sosial media. Atau kalau memang nggak ada yang nggak punya sosial media, nggak apa-apa, jualnya offline. Mungkin bisa didokumentasikan waktu ngejualnya. Ingat ya, tapi harus pahamin ya protokol kesehatannya, jangan lupa dijaga. Kemudian nanti yang ketiga, kita akan membuat laporan keuangan sederhana. Jadi hasil dari penjualan kalian. Nah, hitung modal ini kan beda-beda nih produknya. Nanti kalian coba dulu, kalau memang nggak bisa, kalian boleh japrik kakak kapan aja, nanti kakak bantuin cara ngitung modalnya yang gimana. Kemudian jumlah barang yang terjual, sisanya ada berapa. Nah, nanti ditulis di situ jumlah barang yang terjual berapa. Nah, kemudian nanti kita hitung harga modal tadi udah tahu kan berapa. Nanti kita hitung uang yang didapat. Jadi, uang yang didapat dikurangin modal, itulah keuntungan yang kalian dapatkan. Gitu. Jangan sampai nggak balik modal ya, adik-adik. Oke, lanjut slide. Ya, ini dia. Jadi nanti tantangan kalian hari ini tolong dikerjain nanti minggu depan. Jadi kayak tadi satu-satu kita bakal presentasi tentang jualan kalian. Kemudian kakak mau minta kesan kalian selama jualan. Ada yang nangis nggak karena nggak laku, ya kan? Atau seneng banget kak, aku kayaknya jadi orang kaya raya dalam waktu 1 minggu, misalnya gitu. Boleh. Jadi nanti kita share di situ sama teman-teman yang lain. Nanti kalaupun misalnya ada yang perlu diperbaiki, nanti evaluasi dan saran untuk perbaikan itu nanti dari kakak. Nah, jadi teman-teman kan tuh semangat banget ya ngajar di kelas ini, karena sebenarnya biasanya umur-umur kalian itu jauh lebih kreatif. Jadi teman-teman harus optimis ya, maksudnya ini nanti jualannya gimana-gimananya. Semoga semuanya lancar-lancar aja, dan kalau misalnya ada yang nggak tahu, langsung ditanyain aja boleh. Oke?